Pesantren Tebu Ireng dan Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Kabupaten Jombang punya ikatan keluarga yang sangat kuat. Tokoh pesantren ini dipersatukan pada jalur Kiai Soihah. Kiai Soihah nama aslinya adalah Abdus Salam, punya dua menantu bernama Kiai Haji Said dan Kiai Haji Usman. Kiai Abdus Salam merupakan putra Kiai Abdul Jabar, putra Kiai Abdul Halim, Pangeran Benowo bin Kiai Abdurrahman Joko Tingkir. Dari jalur Kiai Haji Said lahir Kiai Haji Hasbullah yang kemudian melahirkan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Sedangkan Kiai Haji Usman menurunkan Halimah Winih yang kelak dinikahkan oleh Kiai Haji Asy'ari dan melahirkan pendiri pesantren Tebu Ireng Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Usman sendiri menikah dengan putri Kiai Soihah bernama Layyinah, kemudian menurunkan Halimah, Tandur Cukul, Lilir dan Jebul. Kiai Haji Usman merupakan putra dari Kiai Haji Hasan yang berasal dari Demak, Jawa Tengah. Konon Kiai Haji Hasan masih keturunan dari Raden Patah, pendiri kerajaan Demak Bintoro. Kiai yang biasa disapa Mbah Hasan adalah seorang yang haus akan ilmu. Kemudian sampailah ia di padepokan yang dipimpin Kiai Haji Soihah. Menurut pengasuh pesantren Al-Ghazali Bahrul Ulum, Kiai Haji Jauharuddin Al-Fatih, Kiai Said saat itu lebih fokus pada pelajaran syariat dan bertempat tinggal di sisi barat sungai yang dinamai Dusun Tambak Beras. Sedangkan Kiai Usman bermukim di bagian timur sungai, Dusun Gedang. Dua menantu Kiai Soihah ini menekuni ilmu yang berbeda. Kiai Said di bidang syariat dan Kiai Usman bagian ilmu thariqat. Pesantren Bahrul Ulum dirintis sejak tahun 1825 dan pesantren Tebu Ireng dirintis pada tahun 1899. Dua pesantren ini punya hubungan yang kuat, jadi wajar kalau Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah itu punya hubungan yang sangat dekat, karena pendahulunya Kiai Haji Said dan Kiai Haji Usman sama-sama menantu pendiri pesantren Bahrul Ulum, Kiai Soihah, kata Kiai Jauharuddin Al-Fatih saat dijumpai di kediamannya. Jalur thariqat Kiai Usman didapatkan lewat Kiai Wahab dari Jorosan yang mengamalkan thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Dan ketika Kiai Usman meninggal dunia, pengembangan pondok thariqat pindah ke Kopas, Paterongan, Jombang dikarenakan ia tidak punya penerus anak putra. Hingga saat ini jemaah thariqat ini masih eksis dan terus memiliki pengikut. Sementara sisa santri yang masih ada sebagian pindah ke sebelah barat sungai, bergabung dengan pondok Kiai Said. Sebagian lagi ikut menantunya bernama Kiai Asy'ari ke Jombang, bagian selatan tepatnya di Desa Keras, Kecamatan Diwek, Jombang. Kemudian dari sini berkembang menjadi pondok pesantren Tebu Ireng. Ada kisah menarik saat Kiai Usman belum lahir. Saat ia masih di dalam kandungan sang ibu, ayahnya Kiai Hasan mengalami kejadian unik. Saat itu Kiai Hasan sedang memasak nasi di atas tungku. Tiba-tiba terlihat benda berkilau di dasar tungku. Setelah diamati oleh Kiai Hasan, tampaklah bongkahan emas. Tanpa pikir panjang, ia langsung mengambil cangkul dan menggali tanah untuk mengubur emas tersebut sambil meratap. "Bukan ini Gusti yang hamba cari, bukan ini." Kiai Hasan mengharapkan keturunan yang bisa melampiaskan dahaganya akan ilmu pengetahuan. Doanya pun terkabul. Tak lama kemudian lahirlah anak laki-laki yang diberi nama Usman. Usman kemudian dititipkan kepada Mbah Soihah untuk dididik secara langsung. Pemuda bernama Usman ini akhirnya menjadi salah seorang murid terpandai, sehingga Mbah Soihah merasa perlu mengangkatnya sebagai menantu. Selain menitipkan putranya ke ulama, Kiai Hasan dan sang istri sepanjang pernikahan dan ketika mengandung, suami istri ini melakukan tirakatan. Tirakatan tersebut antara lain berpuasa selama 22 tahun lamanya. Kiai Usman adalah sosok kiai yang kuat zikir dan tirakatnya. Masjid tempatnya wiridan masih ada hingga saat ini. Masjid itu diberi nama Al-Usmani.
Jelas Kiai Haji Jauharuddin. Ketua Rabithah Ma'ahid Islamiyah NU Kabupaten Jombang ini menjelaskan, Kiai Usman selain sebagai tokoh agama ahli thariqat, ia juga merupakan ahli dalam pengobatan. Banyak masyarakat sekitar yang datang ke rumahnya untuk berobat. Bila ditelisik, rumah Kiai Usman berada di lokasi yang saat ini ditempati Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Jombang, tepatnya Barat MTS Negeri 3 Jombang. Bahkan Kiai Usman punya tempat khusus untuk menumbuk atau menghaluskan obat yang akan diberikan kepada pasien. Tempat tersebut berupa batu yang cukup besar dan bagian tengahnya dilubangi, sehingga tak mengherankan bila di kemudian hari ada keturunan Kiai Haji Usman yang menjadi dokter bernama Dr. Umar Wahid. Batu ini masih ada di depan asrama Pangeran Diponegoro, Pondok Induk Bahrul Ulum Tambak Beras. Bisa dicek di sana, bisa difoto juga. Insya Allah masih dijaga sama pengurus. Jelas Kiai Jauharuddin. Doa Kiai Hasan yang ingin memiliki keturunan yang soleh-solehah tampaknya terwujud lewat Kiai Usman. Hal ini bisa kita lihat dari keturunannya yang kelak menjadi tokoh besar seperti Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahid Hasyim, Kiai Karim Hasyim, Nyai Khairiyah Hasyim, dan Muhammad Yusuf Hasyim. Di era modern ini, keturunan Kiai Usman terus menghiasi perkembangan Indonesia seperti Gus Dur, Kiai Haji Salahuddin Wahid, dan Yeni Wahid. Menurut juru kunci makam Kiai Usman yang bernama Mbah Fatih, di antara keturunan Kiai Usman yang punya perhatian khusus ke tempat peristirahatan terakhir Kiai Usman adalah Gus Dur. Presiden RI keempat ini pada tahun 2001 secara khusus membangun lokasi sekitar makam agar para peziarah lebih nyaman. Bahkan sebelum wafat pada tahun 2009 lalu, Gus Dur masih menyempatkan diri ziarah ke Tambak Beras. Dulu makamnya tidak sebagus ini, sekarang sudah ada atap, pakai keramik, dan kamar mandi juga ada. Gus Dur yang merenovasi bangunan ini sering datang ke sini dan kadang tidak ada yang tahu kalau ia ke sini, pungkasnya. Wallahu a'lam.